Sebelum memulai kusapa malam ini, kita satu dalam doa. Ada ungkapan syukur kehadirat maha besar-Mu Bapa di surga. Merasalah kami Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau buat dalam hidup kami, terlebih napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti kusapa saat ini Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan, yang berkenan saat ini Tuhan akan membawakan materi kusapa Tuhan. Dan kiranya Tuhan semuanya boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Inilah doa syukur kami Bapa, doa permohonan kami yang kami membawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Disilakan kepada moderator. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Dan untuk pembacaan Alkitab yang akan menjadi bahasan kita di saat ini melalui Filipi 4 ayat 2 sampai 9 yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Diaken kolom 10. Dipersilakan. Bacaan kita pada saat ini yaitu terambil dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 9 dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Kletenes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembahasan kita di saat ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 dengan tema jangan khawatir tapi bersyukurlah. Bicara tentang tema ini, kata jangan berarti mengandung larangan. Dan bicara tentang khawatir, itu berkaitan dengan takut atau gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dan dari tema ini
Jangan khawatir menunjukkan bahwa kalau demikian harus ada penyerahan diri yang sepenuhnya dan harus ada suatu keyakinan yang muncul dari dalam diri kita atas perlindungan Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan mengatakan apa yang harus kita takutkan jika kita berada bersama Tuhan. Yang berikutnya adalah tentang bersyukurlah. Bersyukurlah dalam pengertian bersukacitalah. Saya melihat ini sebagai suatu pembiasan diri orang beriman yang membentuk sikap dan perilaku kita. Dan dalam kita bersyukur, bersukacita, maka itu akan mampu menghalau segala bentuk kecemasan, segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu bersyukurlah adalah suatu ajakan untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, sehingga dalam menghadapi segala kenyataan hidup, orang percaya tidak kehilangan sukacitanya. Yang berikutnya ini kita lihat dari sisi tema yang disampaikan oleh MTPJ Gemim. Tetapi di satu pihak saya mengajak kita untuk melihat landasan teologis kita berkaitan dengan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dan 6. Kalau tadi dikatakan jangan takut tetapi bersyukurlah, melalui tulisan ini Paulus mengatakan harus pertama-tama dimulai dari bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti terus menerus, dan sukacita yang sejati, sukacita orang Kristen adalah sukacita yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga dengan sukacita ini, maka apapun yang kita hadapi itu pasti akan mengenyahkan segala bentuk ketakutan, kekhawatiran kita. Dengan demikian maka maksud Rasul Paulus yang dimulai dengan bersukacitalah dan janganlah kamu khawatir, itu berarti bahwa orang Kristen harus memiliki cara hidup, harus memiliki pembiasan iman yang dimulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kalau kita bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, maka apapun bentuk ketakutan dan kekhawatiran kita, maka orang Kristen akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan hidupnya tidak lagi dipenuhi kekhawatiran. Karena dalam kenyataan kita sering melihat orang-orang hanya bersyukur, bersukacita pada satu kondisi yang tertentu, dan lebih banyak dihantui dengan kekhawatiran. Setiap orang punya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berbeda-beda. Kalau kekhawatiran kita lebih besar dari ucapan syukur, sukacita kita, tanda terima kasih kita kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya dan kurang berserah kepadanya. Walaupun saya katakan tadi realitas manusiawi kita, siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir, yang tidak pernah cemas ataupun takut. Mari kita melihat tentang surat Filipi ini. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Yang menariknya bahwa tulisan ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Penjara boleh membelenggu fisik Rasul Paulus, tetapi tidak membelenggu iman.
tidak dapat membelenggu perasaannya, tidak dapat membelenggu keinginan dan kepeduliannya untuk jemaat di Filipi. Karena itu alamat surat ini tidak hanya ditujukan kepada seluruh jemaat, tetapi juga ditujukan kepada para penilik jemaat dan juga diaken. Kota Filipi ini terletak di dataran Eropa dan ini masuk pada bagian wilayah Yunani Utara di Makedonia. Paulus memberitakan kabar baik kepada jemaat di Filipi. Dia juga yang mendirikan jemaat itu. Dan melalui tulisannya ia mengingatkan jemaat bahwa mungkin mereka akan mengalami penderitaan sebagaimana penderitaan Kristus dan penderitaan dirinya. Tetapi jika itu terjadi, mereka harus menerima hal ini sebagai anugerah yang datang dari iman kepada Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi merupakan surat pribadi. Karena itu banyak mengungkapkan perasaan, keinginan Paulus, dan bahasannya tidak terlalu resmi seperti surat kepada jemaat di Roma. Dia banyak memuat nasihat praktis dan tema utamanya adalah sukacita atau kegembiraan di dalam Kristus. Dengan tema ini, Paulus melihat bahwa ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, maka itu dapat mengubah situasi yang paling buruk sekalipun, termasuk penderitaan di penjara, menjadi situasi yang paling baik. Tetapi juga mengingatkan bahwa orang percaya yang menyerahkan diri kepada Yesus akan merasa puas apapun yang dijalani, apapun keadaannya di sepanjang hidup. Mari kita melihat secara khusus teks kita. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Yang pertama bicara tentang Yodia dan Sintike. Kalau pengucapan bahasa Yunani, kita tidak menyebutnya Euodia, tetapi langsung E dan U menyebut Yodia dan Sintike. Ini dua orang perempuan yang juga mengambil bagian dalam kerja pelayanan. Dikatakan telah memberitakan Injil Kristus bersama dengan Paulus, bersama dengan Clemens, bersama dengan rekan-rekan lainnya. Dan kedua perempuan yang terkemuka ini, Yodia dan Sintike ini, terlibat konflik, terlibat persoalan. Tidak memang dikatakan apa persoalan mereka, apa konflik mereka, tetapi kedua-duanya Paulus menasihati Yodia dan menasihati Sintike. Kenapa diulang sampai 2 kali dan secara pribadi masing-masing? Itu menunjukkan bahwa Paulus meminta dengan sangat. Dia tidak memihak, tidak membela Yodia dan Sintike, tetapi meminta dengan sangat agar supaya kedua perempuan ini sehati sepikir di dalam Tuhan. Kata sehati sepikir kita menemukan 29 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu dalam bahasa Yunani dikatakan proneo, yang menggambarkan kerukunan atau hidup sejiwa satu dengan yang lain.
Jadi hati sepikir adalah memikirkan hal yang sama di dalam Tuhan. Kepada kedua perempuan diharapkan bahwa mereka berusaha keras untuk hidup rukun dan bersatu sebagai orang yang percaya. Artinya kepada kita disampaikan bahwa konflik hanya dapat ditengahi, didamaikan kalau dilakukan di dalam Tuhan. Artinya bahwa hanya Tuhanlah yang menyatukan perbedaan ataupun juga pertikaian atau konflik. Ini juga mengingatkan kita, kalau ada di antara kita, tapi puji Tuhan, di antara pelayan khusus tidak ada seperti Yudia dan Sintika. Tetapi kalaupun ada persoalan pelayanan, harus diselesaikan di dalam Tuhan, bukan melalui jalur-jalur yang lainnya. Kalau diselesaikan di dalam Tuhan, berarti tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Yang berikutnya, Rasul Paulus juga meminta. Dikatakan dia meminta, dia berharap bahwa kata bahkan di sini merupakan penegasan. Ku minta kepadamu juga, tolonglah mereka. Kepada siapa yang ia minta? Yang disebutkan di sini adalah Sunsugos. Siapa Sunsugos? Dalam satu tafsiran ada yang mengatakan dia itu nama orang, Sunsugos. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Sunsugos itu bukan nama orang, tetapi adalah teman yang setia. Sunsugos ini akan berupaya, atau pihak ketiga ini akan menjadi mediator, akan menjadi penengah antara Yodia dan Sintika. Jadi sosok mediator itu adalah sosok yang mendamaikan dan bukan memicu konflik. Yang berikutnya adalah Paulus melihat kenapa mereka harus ditolong dan minta dengan sangat supaya ditolong, karena Yodia dan Sintika telah berjuang bersama-sama dalam pekabaran Injil. Mereka juga adalah rekan kerja Paulus bersama Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang oleh Paulus katakan bahwa mereka ini kawan-kawan sekerja Paulus yang melayani Tuhan, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan, yaitu kitab orang-orang yang memiliki kehidupan sejati, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Kita percaya juga bahwa orang-orang yang melayani Tuhan di zaman kini juga namanya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Yang berikutnya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam bahasa Yunani dikatakan kairo, dan senantiasa dikatakan pantote, yaitu selalu, setiap waktu, terus menerus, tidak tergantung oleh situasi kondisi, tetapi sukacita yang sebenarnya harus di dalam Tuhan. Dengan kata lain, ada juga sukacita yang tidak dilakukan di dalam Tuhan. Kalau sukacita di dalam Tuhan berarti sumber sukacita yang tidak habis-habisnya itu datang dari Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan pasti bersukacita dan tidak pernah khawatir.
Selanjutnya sekali lagi kukatakan. Ada yang mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan adalah perintah. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah adalah harapan. Tetapi ada juga yang mengatakan dua-dua ini merupakan perintah. Yaitu berarti ada suatu penegasan bahwa orang percaya di Filipi, termasuk kita sekarang ini, harus terus-menerus bersukacita. Dengan bersukacita kita memperoleh kekuatan. Dan dengan bersukacita kita akan mampu mengingat kasih karunia Tuhan dan janji-janjinya bagi kita. Yang berikutnya saudara-saudara, kebaikan hati harus dinyatakan. Kebaikan hati harus dinampakkan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kata kebaikan dalam bahasa Yunani dikatakan epikes, berarti ramah, baik budi. Kalau saudara-saudara mengatakan bahwa saudara-saudara baik hati, bukan saudara-saudara yang mengatakan sendiri, tetapi orang yang melihat, yang mengatakan bahwa penatua ini sangat baik hati. Dia kan ini sangat ramah, sangat peduli, dan seterusnya. Artinya bahwa kebaikan hati itu terlihat lewat karakter, lewat sikap hidup, lewat perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan. Tetapi kebaikan hati juga untuk menunjukkan bahwa seorang yang baik hati, dia mau mengalah, tidak menyimpan dendam, apalagi membalas dendam. Dan dia juga tidak selalu menuntut haknya. Yang berikutnya harus menunjukkan kebaikan hati karena Tuhan sudah dekat. Dari sisi tempat dikatakan bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Tetapi dari sisi waktu Tuhan sudah dekat, menunjukkan bahwa Tuhan akan datang segera. Yang berikutnya, saya mengambil tema bahwa doa mengatasi kekhawatiran. Kalau khawatir itu istilah yang tidak baku. Istilah yang baku adalah khawatir. Jadi U dan W. Jadi doa mengatasi kekhawatiran. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu cemas, janganlah kamu mempunyai kesusahan tentang apapun juga. Artinya bahwa bentuk kekhawatiran apapun jangan sampai ada di hati dan di pikiran kita. Dan seandainya saya katakan tadi, realitas manusia kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, Paulus mengatakan nyatakanlah, jangan simpan, tetapi katakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi cara satu-satunya yang akan melenyapkan kekhawatiran kita adalah doa dan permohonan kepada Allah disertai terima kasih. Ketika kita menyerahkan kecemasan kita, persoalan kita, kita memiliki keyakinan karena Tuhan memelihara kita. Karena itu orang percaya walaupun susah mungkin, pekerjaan kita, himpitan-himpitan persoalan, di tengah keluarga, ekonomi dan seterusnya. Jadikanlah doa sebagai komunikasi kita kepada Tuhan yang akan mengenyahkan segala kekhawatiran kita. Ketika kita berdoa maka hati kita dikuatkan. Ketika kita berdoa kita akan mengalami damai sejahtera. Ketika kita berdoa ada ketenangan dan keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu,
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk apa yang kita takutkan dan khawatirkan. Yang berikutnya, apapun bentuk kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa selain perasaan-perasaan negatif, putus asa, kecemasan dan lain sebagainya. Kalau saat ini kita masih dalam kekhawatiran, kecemasan, seolah-olah berada dalam kondisi yang traumatis, itu berarti bahwa kekhawatiran masih lebih besar daripada keyakinan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang paling tidak memberi semangat pada dirinya sendiri. Ada rasa optimis, ada keyakinan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan mampu mengubah situasi yang paling buruk ini menjadi situasi yang paling baik. Karena itu kalau jemaat Gemim Betania berdoa setiap tanggal 10, maksudnya tanggal 1, doa puasa, mari orang berdoa bersama. Dan setiap jam 10 pada hari Selasa. Yang berikutnya, ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Jadi ketika kita dikatakan bersukacita, tidak menahan kebaikan, menampakkannya. Ketika kita berdoa, ketika kita melakukan nasihat yang dikatakan nasihat praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka bukan hanya jemaat Filipi ada janji berkat, tetapi juga janji berkat bagi kita. Ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani dikatakan eirene. Damai sejahtera itu datangnya dari Allah. Dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah melampaui akal, melampaui segala pemikiran manusia, melampaui nous kita, melampaui hal-hal yang mungkin kita pikirkan seolah-olah seperti hal yang luar biasa, yang besar. Tetapi yang melampaui segala pikiran kita adalah damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan juga memelihara, menjaga hati. Dalam bahasa Yunani dikatakan kardia, dan pikiran kita, yang berarti noma, yaitu pikiran atau maksud dalam Kristus Yesus. Jadi melampaui akal kita, tetapi juga menjaga dan memelihara hati kita. Bagaikan seorang perwira Romawi, damai sejahtera itu membentengi kita, merupakan perisai kita, sehingga ketika datang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kita tidak merasakannya karena kita aman, terpelihara, hati kita tenang di dalam Kristus. Hati dan pikiran juga mencakup totalitas hidup kita, karena hati dalam pengertian di sini adalah pusat dari kemauan, perasaan, keinginan dan kehendak. Jadi hati dan pikiran. Tetapi kalau kita merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus melampaui akal kita, memelihara hati dan pikiran kita yang membuat kita tenang, maka damai sejahtera itu punya dampak mendatangkan kedamaian untuk sesama kita. Karena itu jangan cuma sekedar slogan, damai di hati, merbangka di dada. Tetapi damai yang betul-betul kita rasakan dari Tuhan harus terlihat dalam relasi kita ketika kita mampu berdamai dengan orang lain. Dan saya percaya tidak ada di antara kita yang seperti Yodia dan Sintik.
kita mampu berdamai, cair, bangun relasi dengan sesama kita karena kita orang percaya kepada Kristus. Yang berikutnya, kepada jemaat di Filipi diingatkan, jadi akhirnya atau berupa kesimpulan dari nasihat-nasihat Paulus yang merupakan penegasan. Konklusi dari apa yang disampaikan oleh Paulus adalah membangun hidup damai dengan sesama yang harus dimulai dari diri sendiri. Dia berharap bahwa di sini akan dikembangkan sikap hidup yang baik, bahwa ini juga menyatakan kehadiran Allah melalui kehidupan orang yang percaya. Ada beberapa kata semua di sini. Semua dalam bahasa Yunani hosos yang berarti segala sesuatu. Yang pertama adalah semua yang benar, aletes, yang jujur, yang dipercaya, yang sungguh-sungguh benar. Semua yang mulia atau semnos, semua yang terhormat, semua yang adil, dikayos, jujur, tulus, semua yang suci atau haknos, yang murni, yang sopan, yang tidak bercela, semua yang manis, prospiles, semua yang menyenangkan, yang indah, semua yang sedap didengar atau eupemos. Itu juga sama dengan yang manis, yang menyenangkan. Semua kebajikan, arete, tindakan yang menyelamatkan, yang berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Allah, kebaikan, patut dipuji, atau hal-hal yang terpuji, dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu plural netral. Hal-hal yang dikatakan tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Ada 7 kata semua, tetapi ada 8 yang harus dipikirkan. Dalam pengertian bahwa harus terus-menerus ada di pikiran kita. Dengan kata lain, jangan sampai pikiran dan hati kita akan memikirkan yang tidak benar, yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, atau bukan kebaikan, bukan hal yang dipuji. Memikirkan sesuatu dengan positif akan memberikan dampak yang luar biasa, termasuk di dalamnya membangun kualitas hidup. Karena itu kalau orang ngerumpi kongta menyerempet di bicara negatif, harus orang hentikan supaya tidak memengaruhi pikiran dan rasa kita, termasuk terhadap orang lain. Lihatlah orang lain tidak hanya kelebihannya, kekurangannya, tetapi yang harus kita percakapkan bukan kekurangannya, tetapi percakapkanlah kelebihannya, sehingga kita mampu saling menerima dan menghargai satu sama lain. Yang berikutnya, selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, dari apa yang dipikirkan tentang semuanya itu, yang saya katakan ada 7 semua, tetapi ada 8 hal yang harus dipikirkan terus menerus. Dari pikiran itu melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Dari konseptual kita ke praksis kehidupan. Apa yang kamu pelajari, kata Paulus, mantanu. Yang pelajari bicara tentang belajar, bicara tentang sosok seorang murid yang suka belajar. Apa yang telah kamu terima, param lambano, itu berkaitan apa ajaran-ajaran yang kita dengar, yang kita terima. Apa yang telah kamu dengar,
Apa yang telah kamu lihat. Jadi melibatkan totalitas kita, panca indera kita, pikiran kita, perasaan kita. Apa yang telah kamu lihat. Dan ini menggambarkan ada hubungan antara guru dan murid. Tetapi juga ada hubungan antara mentor dengan orang yang dibimbing. Karena itu kalau bicara tadi semua, tetapi yang kalau bicara tentang yang terakhir ini, apa yang kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat. Artinya bahwa pelajaran atau pengajaran yang dipelajari, diterima, didengar dan dilihat jangan hanya sampai pada pikiran dan perasaan kita. Hal terakhir yang mau Paulus katakan, lakukanlah itu, praso. Lebih gampang hafal pendeta Seska Kang Pefam, praso. Lakukanlah itu, jangan tunda-tunda. Buatlah itu. Jadi proses pembelajaran yang mau disampaikan di sini adalah proses pembelajaran yang berwujud pada tindakan atau praksis kehidupan. Bukan cuma sampai di pikiran, bukan cuma sampai di kognitif, tetapi pada psikomotorik, pada afektif kita. Nilai-nilai hidup kita. Yang berikutnya. Jadi kalau tadi dikatakan ada janji berkat yang pertama, maka ada janji berkat yang kedua. Dan sekali lagi janji berkat itu hanya akan dapat diterima kalau kita taat. Jangan berharap nyendak bikin firman, janji berkat itu akan kita terima. 2 kali Paulus katakan, ketaatan itu mendatangkan berkat. Taat dulu baru diberkati. Jadi kata maka di sini ada kaitannya dengan apa yang harus dilakukan. Ketika kita taat, Allah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak habis-habisnya, yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi hidup kita, akan menyertai kamu. Kata Yunani meta, bersama-sama, menyertaimu. Tidak hanya menunjuk hati kita, tidak hanya menunjuk pada iman kita, tidak hanya menunjuk pada tubuh kita. Ada berkat kehidupan secara totalitas akan kita terima. Yang berikutnya, mari kita lihat implikasi dari berita ini. Pelayan Tuhan tidak dilepaskan dari persoalan. Karena itu ketika pelayan Tuhan menghadapi persoalan, mari kita saling membantu. Menjadi sunsugus, teman yang setia untuk menangani konflik. Dan penanganan konflik sekali lagi bukan tergantung pada kepandaian bicara kita, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi juga jangan so bilang rekeng dengan firman Tuhan, berkeras hati, tidak mau mengalah, tapi bikin tambah persoalan. Karena itu seperti jemaat Filipi, mereka menghadapi persoalan internal di antara pelayan, tetapi juga ancaman yang datang dari luar eksternal berupa pengajar-pengajar yang sesat. Karena itu mereka diliputi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Karena itu mari selesaikan persoalan-persoalan di dalam kita, supaya kita mampu kuat utuh bersatu, rukun dan damai. Kita mampu menghadapi persoalan yang datangnya dari luar. Damai sejahtera saya katakan seperti penjaga, seperti perisai akan melindungi kita. Karena itu dalam kerja pelayanan tidak one man show, butuh kerjasama, saling menopang, saling merendahkan diri, tetapi juga saling menghargai
dan memaafkan. Yang paling terakhir, dari bacaan ini saya melihat ada beberapa prinsip hidup kekristenan kita. Jadi yang pertama adalah sedapat mungkin jangan memicu konflik persoalan di sekitar kita. Yang berikut adalah mari jaga kerukunan, kedamaian mulai dari keluarga kita, lingkungan terdekat kita. Yang berikutnya adalah bersukacita senantiasa, terus menerus. Nyatakanlah atau tampakkanlah kebaikan hati dan selalu berdoa untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan kita. Yang berikutnya adalah memikirkan yang baik dan juga melakukan yang diajarkan. Maka ketaatan akan mendatangkan berkat. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ini ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan dalam pelayanan ini, bahwa sungguh indah untuk pemaparan ini. Orang sudah melihat satu profil yang begitu sempurna, profil yang begitu baik untuk menjadi seorang pelayan. Kalau memang ini yang orang laksanakan. Tetapi menjadi pertanyaan, kalau dasar dari orang melayani adalah untuk kemuliaan Tuhan, mengapa ada konflik? Mengapa ada perselisihan? Apakah ada belajar yang salah? Atau punya iman yang berbeda? Karena kalau memang orang bilang orang seiring sejalan, ada pakai nih satu pemahaman yang sama, kita rasanya tidak akan ada konflik, tidak ada tuh perselisihan. Kemudian kedua, bagaimana orang memang ingin siapa kok tidak ingin ada perdamaian seiring sejalan dalam pelayanan. Tetapi memang tuh batu-batu sandungan itu kadang-kadang itu hadir. Nah kemudian dengan orang mau membuka diri, lebih setia dalam firman Tuhan, sehingga mau mengakui itu segala kesalahan, mengakui segala kekurangan. Kemudian orang ingin membuka hubungan yang baik dengan sesama pelayan. Kok dia cuma bilang begini, ini mau dang. Maksudnya dia menutup diri terhadap orang mau buka orang kesempatan untuk mau bersama-sama seiring sejalan, mau merendahkan hati, mau buka hati, supaya memang betul-betul kata itu pelayanan itu berjalan indah dan banyak menjadi berkat dalam pelayanan di orang kolom sendiri maupun di tengah-tengah jemaat. Tetapi kalau memang dia nih mau bagaimana dang? Artinya bikin juga ini kan tuh hati dalam melayani. Ada yang kurang jadinya. Bagaimana orang mengatasi hal itu? Terima kasih. Jadi saudara-saudara, mari jujur kita bicara. Sebenarnya apa yang menyebabkan ada persoalan, ada konflik dalam pelayanan, ada persoalan dalam rumah tangga, ada persoalan dalam relasi kita dengan orang yang lain. Jadi konflik-konflik seperti itu tetap saja ada. Saya katakan tadi kita bicara manusia kita yang berdosa. Dalam Alkitab dikatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Karena orang masih daging. Orang yang hidup dalam kedagingan adalah lebih dikuasai oleh keinginan yang berdosa. Karena itu keinginan yang berdosa ini merusak pikiran kita, merusak hati kita. Menjadi orang yang iri hati melihat keberhasilan orang lain,
menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi orang yang merasa tidak dihargai, ingin supaya disanjung-sanjung dan seterusnya. Jadi yang salah sebenarnya bukan orangnya atau orang lain di sekitar kita. Yang salah adalah mari introspeksi diri kita sendiri. Mengapa hal-hal seperti itu ketika kita hadir ada konflik? Ketika kita berhadapan dengan orang lain ada gesekan. Mengapa ada hal-hal seperti itu? Sulitkah kita mampu berbaur dengan yang lain? Ketika saya memimpin rapat BPMJ pertama, saya katakan begini. Saya ini pendeta yang 30 tahun melayani. Saya ingin melayani dengan hati yang penuh sukacita. Tanya mau bangun konflik. Dan saya tidak ingin terbawa konflik. Artinya bahwa kehadiran saya dalam kapasitas sebagai pendeta adalah melayani. Dan sosok pelayan itu bukan seorang yang Superman, bukan sosok malaikat. Namanya apa itu? Kita punya pikir dan rasa. Apa tuh lagu itu? Kita masih manusia. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sering ada di hati kita, di pikiran kita. Pemicu konflik tidak dimulai dari orang lain, tetapi biasanya yang memicu konflik bermula dari hati kita, keinginan kita, pikiran kita. Kalau kita memiliki hati yang tenang, yang rajin berdoa, kita mampu bijak dengan melihat ini si AP karakter. Kita mesti terima dengan kelebihan kekurangannya. Ini si BP karakter. Namanya karakter sulit dirubah. Maka pendekatan pelayanan saya adalah terus menerus membangun kasih. Kalau pendekatan pelayanan ini ada di kolom, ada di Bipra, ada di jemaat, walaupun saya katakan orang masih manusia, ini memperkecil konflik di antara kita. Tetapi juga kalau misalnya ini tidak ada di antara kita, ini akan memperlebar jarak di antara kita. Apalagi kalau ada orang-orang yang suka jadi kipas-kipas dengan dengan konforto. Hal kecil akan memicu persoalan yang besar. Karena itu mari saya dan saudara-saudara bangun jembatan kasih. Kalau orang yang tidak mampu, aduh terlalu kemang, tak sebaking begini mardia begini, tetap ada tangan yang dilipat, kaki yang bertelur. Doa mampu menghadapi segala bentuk pertikaian dan konflik. Maka kalau dia tidak berubah, kalau dia begitu terus, pengampunan telah kita berikan. Nyanda ada luka-luka batin, hati-hati yang pahit. Torang so bereskan diri kita dengan Tuhan. Kalau dia mau dengar, itu resiko yang bersangkutan dengan Tuhan. Jadi saya berharap bahwa mari kita menjadi penengah, pendamai, mediator sun sugos masa kini dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Ya, ditutup untuk sesi ini. Tentu apa yang saya sampaikan oleh Ibu Pendeta tadi melalui materi, maka bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah, jangan khawatir. Bila ada khawatir, berdoa, dan kita harus penuh ketaatan. Dengan demikian kita harus punya pikiran positif, dan itulah tanda kehidupan orang percaya. Demikian, terima kasih Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan
yang sudah membawakan materi untuk kita pada sesi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan selanjutnya mari kita berdoa. Kami telah menerima pemahaman, pengetahuan, bahkan pencerahan tentang firman-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami untuk dapat menyampaikannya itu dimanapun kami diberikan tugas untuk melayani Engkau. Terima kasih buat Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan yang sudah membawa materi di saat ini. Berkati dia terus Tuhan dalam tugas pelayanannya, juga diberkati bersama-sama dengan keluarga. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Diberkati persembahan ini Tuhan, dimanapun persembahan ini digunakan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami dan tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Ini kami Tuhan, utuslah kami dimanapun Engkau mengutus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sumber selamat, sumber berkat, sumber hidup kita. Karena torang peku sapa berjalan terus. Terima kasih kepada narasumber, Ketua BPMJ, Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH, telah memberi pencerahan bagi kami semua, pemahaman tentang bacaan yang tadi sudah dibahas-bahas. Dan itu memberi nilai tambah bagi torang semua untuk torang turun di kolom-kolom, bahkan dimanapun torang diutus. Terima kasih kepada kolom-kolom di rayon 1, rayon 3, rayon 4, dan rayon 5 yang sudah hadir. Dan tentu terima kasih kepada teman-teman rayon 2 yang telah menyelenggarakan program Kusapa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.